Halo teman-teman, coba bayangkan, seorang rektor, sosok yang seharusnya jadi teladan kampus, justru malah tersandung kasus yang bikin banyak orang geleng kepala. Ombudsman Republik Indonesia, yaitu lembaga negara yang tugasnya mengawasi pelayanan publik, pada tanggal 29 Januari 2018 resmi mengumumkan bahwa Rektor Universitas Halu Oleo, Profesor Muhammad Zamrun Fidigu, terbukti melakukan plagiarisme. Nah, lebih dari 30 guru besar kampus ikut turun tangan melaporkan adanya dugaan karya ilmiah yang sangat mirip dengan penelitian orang lain. Dan yang bikin kaget lagi, kemiripannya itu bukan sekadar 1-2 paragraf, namun dari abstrak sampai dengan kesimpulan hampir sama persis. Bahkan hasil cek digital dengan Turnitin menunjukkan bahwa angkanya sangat tinggi, yaitu 72% kemiripan. Ini jelas masalah besar di dunia akademik. Betul, Ombudsman gak main-main dalam kasus ini. Mereka minta pendapat dari 7 pakar ahli bidang, ada ahli hukum, ahli bahasa, ahli etika, sampai ahli fisika. Semua menilai bahwa kasus Zamrud ini bukan kesalahan kecil, tapi pelanggaran serius terhadap etika akademik. Masalahnya, Kementerian Riset dan Dikti saat ini terkesan adem ayem. Penanganan laporan dari para guru besar dianggap seadanya, bahkan terkesan melindungi. Padahal, Ombudsman jelas-jelas menilai bahwa ada maladministrasi, di mana laporan lambat ditindak, prosesnya minim transparansi, dan akhirnya malah makin memperkeruh situasi. Jadi, Ombudsman menilai tegas bahwa gelar akademik Zamrud harus dicabut dan jabatannya sebagai rektor harus dilucuti. Karena kalau dibiarkan, dunia akademik kita bisa kehilangan kepercayaan publik. Dan yang bikin miris, kasus ini tuh ternyata nggak berdiri sendiri. Banyak yang bilang polemik plagiarisme ini kental banget dengan masa politiknya. Nah, kita tahu pemilihan rektor di Universitas Halu Oleo memang panas dan penuh drama. Namun, Zamrun sendiri cukup kuat secara politik. Dan tudingan plagiarisme ini sempat dianggap senjata untuk menjatuhkan dia. Tapi Ombudsman menegaskan, jangan campur aduk politik dengan kebenaran akademik. Faktanya, plagiarisme tetap fakta. Jadi bukan cuma lawan politik yang ribut, tapi juga para akademisi yang benar-benar peduli pada integritas ilmu pengetahuan. Karena bayangin aja nih, kalau profesor aja ketahuan nyontek karya orang lain, bagaimana mahasiswa bisa percaya sama dunia akademik? Aku setuju. Kasus ini bisa jadi pengingat bagi kita semua, di mana seorang rektor itu bukan sekedar jabatan, tapi sebagai simbol intelektual dan juga simbol moral. Ketika ketahuan melakukan plagiarisme, apalagi dengan tingkat kesamaan yang begitu tinggi, wajar kalau Ombudsman minta gelar akademiknya ditinjau ulang. Jadi bagi mahasiswa, dosen dan juga masyarakat, peristiwa ini harus jadi pelajaran, di mana kita tahu bahwa integritas itu harus lebih penting dari sekitar jabatan maupun gelar. Jadi harapannya, kasus ini bisa jadi momentum bagi dunia pendidikan untuk lebih serius menjaga kualitasnya dan juga kejujuran akademiknya, supaya ilmu pengetahuan di negara kita ini bisa tetap murni dan generasi mudanya bisa belajar dari contoh yang baik, bukan dari skandal yang memalukan.